Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Deliana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam, kelas 1E. Di sini saya sedang memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Sekarang di sini saya lagi di depan Gedung Merdeka. Nah, Gedung Merdeka dulunya itu adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955. Kini, gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok pertama yang pernah digelari di sini tahun 1955. Nama saya Saidus Dalal Paruji dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati dan dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tebi yang bangunan ini tentang bangunan Gedung Merdeka. Bangunan ini dirancang pada tahun 1926 oleh Van Galenlas dan C.P. Wall Shopmaker. Keduanya adalah guru besar pada teknik Hogeschool te Bandung atau TH Bandung yang sekarang dikenal menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, dua arsitek Belanda yang terkenal pada masa itu dan diperluas pada tahun 1940 dengan desain karya Albert. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaka Aufa Hanif, berasal dari Universitas UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, yang berasal dari jurusan SPI, Prodi Sejarah Peradaban Islam dari kelas E. Ingin memaparkan sedikit penjelasan tentang sejarah dari Gedung Merdeka ini. Jadi, bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan Society Concordia. Dan pada tahun 1926 bangunan ini direnovasi seluruhnya oleh Wolf Schoolmaker, Albert dan Van Galen. Gedung Society Concordia dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pengawal, perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan kesenian, atau makan malam. Baiklah, saya Tegar Febrian akan melanjutkan penjelasan tentang Gedung Merdeka ini. Jadi pada zaman penjajahan Jepang, Gedung Merdeka ini digunakan sebagai pusat kebudayaan dan tempat minum-minum yang dinamakan waktu itu Dai Toa Kaman. Di bagian sayap kanan Gedung Merdeka saat ini juga dijadikan tempat minum-minum yaitu Yamato di sayap gedung kiri. Kemudian setelah kemerdekaannya di tahun 1945 sampai dengan 1950, Gedung Merdeka ini digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan dia adanya pemerintahan di Bandung pada saat itu. Dengan kemudian pada tahun 1954 diadakannya konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di sini.
Perkenalkan, nama saya Yusril Izal Hafiz, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, dari kelas SPI 1E. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari sejarah Gedung Merdeka ini yang tadi telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dimulai dari Tebi, kemudian Syahid, Jaka, Tegar, dan kemudian yang terakhir saya. Ya, kemudian pada mulai awal tahun 1955, gedung ini disesuaikan kebutuhannya sebagai tempat konferensi bertahap internasional dan pembangunannya ditangani oleh pemerintah Jawa Barat. Setelah terbentuknya Konstitusi Republik Indonesia sebagai hasil pemilihan umum 1955, Gedung Merdeka dijadikan sebagai tempat konstituante karena konstituante dipandang gagal dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar undang-undang negara. Maka konstitusi ini dibubarkan oleh dekret presiden pada tahun 1959 tanggal 5 Juli. Kemudian pada tahun 1965 di Gedung Merdeka, tadi lihat di belakang teman-teman, dilaksanakan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta. Setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagai gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30 SPKI. Kemudian teman-teman, pada bulan Juli 1966 Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada Maret 1980, gedung ini kembali dipercayakan menjadi tempat peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Pada puncak peringatan diresmikan Museum Konferensi Asia oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua.